Hari ini kita akan membicarakan pentingnya ya pembatasan arus pada baterai modern seperti baterai ini ya. Baterai 18 tipe 18650 lithium ion ya, 3,7 volt. Baterai ini sangat cepat di charger. Artinya dalam tempo 2 jam bahkan 1 jam mungkin bisa jadi full ya. Sedangkan baterai konvensional seperti Panasonic ini atau seperti ini baterai A2 ya yang bisa di charge. Baterai ini seperti ini ya, baterainya lead acid ya. Ini kan diisi paling 8 jam atau 12 jam bahkan baru bisa penuh. Dan seperti Sanyo Eneloop ini juga, ini rata-rata 8 jam baru penuh. Tetapi baterai ini 18650 ini bisa terisi penuh 1 jam atau 2 jam ya. Artinya baterai ini 18650 lithium ion ini sanggup menelan arus seukuran kapasitas baterai ini per jamnya ya. Jadi misalnya ini Panasonic ini 28 ampere per jam. Artinya dayanya dalam 1 jam itu bisa dikeluarkan sebanyak 24 ampere. Artinya jika ini dipakai 50 ampere berarti tidak sampai 1 jam. Sedangkan ini saya tidak percaya, ini 4800 ya. Ini mungkin sekitar 3 ampere atau 3000 miliampere. Artinya ini 3000 miliampere per jam. Tetapi dia bisa di charge dalam dengan kekuatan arus 3 ampere dia bisa telan. Jadi 1 jam dia bisa penuh. Contohnya ini 28, artinya paling pada saat ini kosong, Panasonic ini kosong, dia mungkin hanya bisa menelan arus 20% ya. 20% dari kapasitas dia. Tetapi jika Anda ingin mencharge-nya dalam keadaan satu-satu ya mudah, alatnya banyak kan. Ini satu baterai udah ngecas, satu baterai ngecas, tapi dia tidak di serial ya. Sekarang bagaimana kalau yang sudah di serial dan kita emergensi sifatnya, kita akan mencharge-nya ya. Contohnya seperti ini baterai yang sudah saya serial. Baterai ini dalam keadaan penuh, lithium ion ini dalam keadaan penuh satunya 4,2 volt ya. 4,2 volt kali 3 berarti 12,6 volt. Tetapi ternyata mencharge lithium ion ini tanpa membatasi arusnya cukup berbahaya ya. Kita senang sewaktu kita mencharge-nya dia bisa menelan arus yang besar atau sesuai dengan kapasitas dia ya. Artinya dalam 1 jam 2 jam dia akan penuh. Ternyata baterainya akan sangat panas jika tidak dikontrol. Jadi ini contohnya waktu itu saya pakai 4 ya di serial. Dan waktu dianya cukup kosong saya charge, ternyata dia mampu menarik arus hampir 3 ampere. Waktu itu kalau tidak salah 2, sekian lah ya ampernya. Sekitar 15 menit atau 20 menit lalu terjadi ledakan. Ternyata baterainya yang meledak. Ternyata begini, untuk amannya kita harus batasi arusnya. Misalnya 1/4 ya. Misalnya ini kita anggap 3000 berarti sekitar 750 mili ya, atau 0,75 ampere. Bila perlu dikecilkan lagi, misalnya 500 mili saja. Contohnya waktu itu saya charge pakai power supply yang CCCV ya. CCCV artinya
power supply ini 30 ampere dan maksimum 30 volt ya yang bisa di set. CC artinya constant current, CV constant voltage ya. Jadi waktu itu saya tidak membatasi arusnya kecuali tegangannya saja. Sekarang kita akan coba saya set tegangannya saya set 12,6 ya. Dan currentnya saya set open. Jadi ini bisa mengeluarkan jika diperlukan 30 ampere ya. Ini karena ini tegangan itu ampernya 30 volt maksimum. Sekarang saya hubungkan dengan baterai yang di serial 3 tadi ya. Sekarang terlihat 0,91 ampere berarti ya. Sekarang saya batasi ampernya. Terlihat lampu CC berubah constant current. Jadi saya batasi misalnya 0,3 ya. Atau bahkan 0,2 bentar. Nih, jadi tegangan ini jangan khawatir akan meningkat setelah bebannya semakin berkurang dan akan berakhir dengan nilai yang tadi ya 12,6. Jadi saya sarankan di sini poinnya adalah membatasi arus charge-nya si lithium ion ya. Jadi poinnya di sini adalah membatasi arus ya. Jadi tegangan nominal, tegangan charge ini pada waktu full pada baterai 18650 ya. Tegangannya 4,2 volt atau mungkin maksimal 4,3 ya. Saya pakai 4,2 volt dengan yang dibatasi itu arusnya. Jadi jika Anda mempunyai power supply yang bisa dibatasi arusnya, saya sarankan batasi saja seperempatnya atau setengahnya ya. Jadi sekarang terlihat ya tegangannya naik 12,1 dari 12. Untuk yang tidak mempunyai power supply yang mempunyai fitur CCCV ini ya, saya sarankan bisa searching pada Google resistor untuk membatasi arus secara sederhana ya, dan itu cukup efisien. Kata kuncinya bisa Anda cari di Google misalnya current limit calculator atau LED current limit calculator juga bisa. Sedangkan saya memakainya pada program di Android ya. Nanti saya tunjukkan programnya. He says the technology offers endless design possibilities. Digital fabrication allows customers to tweak designs into their own personal needs. Last year, Chinese firm Winsun displayed a 5-story apartment building it said it 3D printed using recycled materials. But the technology remains in its infancy. The Merlin's 13-room complex should be ready by 2017.